warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diti Ariyanti dengan NIM C1F018021 dari Program Studi Ekonomi Islam kelas R05. Kali ini saya akan membahas tentang akad ijarah pada akuntansi syariah dengan dosen pengampu Bapak Wirmia Kaputra, SE, MSI. Kali ini dapat membahasnya. Pertama adalah definisi akad ijarah, kedua jenis dan dasar syariah akad ijarah, ketiga ada perlakuan akuntansi, keempat adalah ilustrasi kasus. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti atau kompensasi. Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas suatu barang atau jasa dengan jalan penggantian atau upah sejumlah tertentu. Menurut Said Sabiq, ijarah sejenis dengan akad jual beli, namun yang dipindahkan bukan hak kepemilikannya, tapi hak guna atau manfaat dari suatu aset atau dari jasa pekerjaan. Jenis-jenis akad ijarah ada dua. Yang pertama adalah ijarah, merupakan sewa menyewa objek ijarah tanpa perpindahan resiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset, dengan atau tanpa wa'ad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik kepada penyewa pada saat tertentu. Kedua adalah ijarah muttahiyah, yang berarti adalah ijarah dengan wa'ad perpindahan kepemilikan aset yang dijarahkan pada saat tertentu. Dasar syariah akad ijarah pada Al-Quran terdapat pada Quran surat 28 ayat 26 yang artinya adalah salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Wahai ayahku, mabillah ia sebagai orang yang bekerja. Sesungguhnya orang yang paling baik untuk bekerja adalah orang yang kuat dan lagi dapat dipercaya." Pada hadis dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." Hadis riwayat Ibnu Majah. Sedangkan pada ijma atau pendapat ulama, ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak tertentu, pelaku akad yang dilakukan secara verbal tertulis melalui korespondensasi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Perlakuan akuntansi PSAK 107. Akuntansi untuk pemberi sewa, yang pertama adalah biaya perolehan untuk objek ijarah baik aset berwujud maupun tak berwujud diakui sebagai objek ijarah diperoleh sebesar biaya peroleh. Kedua, penyusutan. Jika aset ijarah tersebut dapat disurutkan, maka penyusutan diperlakukan sama untuk aset sejenis selama umur manfaatnya. Ketiga, ada pendapatan sewa, diakui pada saat manfaat atas aset setelah diserahkan kepada penyewa pada akhir perolehan. Jika manfaat telah diserahkan tapi perusahaan belum menerima uang, maka akan diakui sebagai piutang pendapatan sewa dan diukur secara besar dan dapat direalisasikan. Perlakuan akuntansi PSAK 107 untuk penyewa, yang pertama adalah beban sewa, diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima. Kedua, ada biaya pembelian objek ijarah yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa, diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Ketiga, perpindahan kepemilikan. Keempat, jika suatu entitas atau penyewa menyewakan kembali aset ijarah lebih lanjut pada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa, maka ia harus menetapkan perlakuan akuntansi untuk pemilik dan akuntansi penyewa dalam PSAK ini. Kelima adalah pengungkapan. Penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah. Ilustrasi kasusnya ini, Ani sedang mencari rumah kontrakan dengan alasan ingin kuliah di Jambi dengan biaya kontrakan 5 juta per tahun di daerah Mandalo. Ani bertemu dengan Sinta selaku pemilik rumah kontrakan, dan kemudian melihat kondisi rumah tersebut. Sinta memberikan kesepakatan dan meyakinkan Ani agar dapat menyewa kontrakan tersebut. Kemudian Ani menerima kesepakatan tersebut. Ani mendapatkan manfaat yakni dengan menempati rumah kontrakan yang tidak jauh dari kampus, dan Sinta mendapatkan manfaat dengan menerima pendapatan sewa selama 1 tahun.
Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.